Selamat pagi sahabat Sapi Bagus, jumpa lagi dengan saya Heru Janako di channel Sapi Bagus TV, channel inspirasi dunia sapi Indonesia. Sahabat Sapi Bagus, bicara tentang pakan sapi terutama ya, atau ruminansia secara umum, ada satu komponen yang sangat penting dan dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar. Apa itu? Ialah serat ya. Jadi itulah salah satu kelebihan ruminansia, bisa memproses serat menjadi kalori dan untuk menjadi energi. Jadi apa sih serat itu ya? Jadi dalam membuat ransum pakan ruminansia, komponen serat ini sangat dibutuhkan ya. Dan jumlahnya cukup besar ya. Bukan sekitar 40-50% dari keseluruhan pakan itu adalah serat. Bahkan bisa mungkin lebih. Cuman masalahnya di sini ada beberapa serat yang kita bilang serat kasar dan serat sangat kasar ya. Serat yang sangat kasar inilah yang tentunya akan susah untuk diproses, susah untuk didegradasi menjadi pakan yang bisa diserap oleh tubuh ruminansia ya. Jadi serat ini akan terkandung dalam semua bahan pakan ya. Ini biasanya terdiri ada lignin, selulosa, hemiselulosa dan lain. Nah, bagian-bagian inilah yang sebenarnya sangat sulit diproses, baik melalui proses fermentatif maupun enzimatik, sehingga ternak butuh energi yang cukup besar untuk memproses ini ya. Makanya dalam beberapa tayangan sebelumnya, kenapa kami membuat proses fermentasi itu di luar. Tujuannya adalah supaya lebih memudahkan ternak kita dalam memproses, mencerna serat-serat kasar ini, karena sudah kita proses sebelumnya dengan proses fermentasi di luar ya. Jadi salah satu tujuan untuk kita melakukan fermentasi termasuk membuat silase adalah tadi untuk menurunkan kadar serat kasar yang terkandung dalam bahan pakan kita sehingga lebih gampang untuk dicerna oleh sapi. Dari mana sih sumber-sumber serat kasar ini ya? Terutama kalau kita bicara sumbernya secara umum adalah berasal dari hijauan pakan ternak ya. Jadi selama ini kalau kita memberikan rumput, memberikan jerami, memberikan tebon, itulah sebenarnya kita sedang memberikan serat kasar pada ternak kita. Ya, selain serat yang dibutuhkan ada bahan-bahan yang lain seperti protein, mineral, dan vitamin ya. Tapi sebagian besar kebutuhan dia adalah tentunya serat kasar ini. Nah, tugas kita ketika kita memberikan serat kasar ini, tentunya kita berikan serat-serat kasar yang lebih gampang diproses, lebih gampang didegradasi oleh proses rumen sapi. Itu dengan cara memberikan rumput, memberikan hijauan. Jangan ambil yang posisinya sudah tua ya. Jadi semakin tua tanaman kita, serat kasarnya akan semakin tinggi ya. Jadi makanya kita harus memilih, misalnya memanen di usia-usia sebelum dia matang ya. Seperti misalnya tebon jagung, kita panen di umur 60 hari sampai 70 hari ketika sudah mulai tumbuh puteranya. Itulah saat terbaik untuk memanen hijauan untuk pakan ternak kita. Jadi kalau misalnya kita berikan dia jerami yang sudah kering, jerami yang itu yang terkandung di dalamnya yang sebagian besar adalah serat-serat kasar dan serat yang sangat kasar, yang tentunya akan lebih susah untuk diproses di pencernaan ternak kita. Manfaat serat kasar sendiri ya, itu terutama ya kembali untuk kesehatan rumen. Jadi beberapa kasus apabila dia kekurangan serat kasar mungkin akan mengganggu kesehatannya ya. Jadi kayak kasus-kasus asidosis misalnya, itu adalah indikasi bahwa ternak kita terlalu banyak mengkonsumsi pakan-pakan yang kurang serat kasarnya ya. Ini bisa dilihat nanti kotorannya akan cair, kotorannya akan ya mencret gitu ya. Itu salah satu penyebabnya juga bisa dari kekurangan serat kasarnya ya. Karena serat kasar ini sendiri berfungsi tadi untuk membantu mendorong mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna, zat-zat sisa dari proses pencernaan. Kalau dari sumber-sumber sendiri ya, seperti saya sampaikan tadi, di hijauan-hijauan pakan ternak kita itu sebenarnya adalah sumber-sumber dari serat kasar ya, seperti jerami, kemudian rumput-rumputan, kemudian hijauan-hijauan tanaman yang lain, termasuk di limbah-limbah pertanian kayak misalnya onggot singkong, kulit kopi, itu juga salah satu sumber pakan ternak yang menghasilkan serat kasar. Cuman kembali sekali lagi, ada serat-serat kasar yang gampang atau mudah didegradasi, mudah dicerna. Ada juga serat kasar yang sangat sulit untuk dicerna. Nah, yang tidak bisa dicerna inilah kemudian yang dikeluarkan ya, dikeluarkan melalui feses. Demikian sahabat-sahabat sapi bagus mengenai serat kasar ya. Jadi kalau kita bicara serat kasarnya adalah
bagian dari pakan ternak yang harganya paling murah sebenarnya ya, dan ini paling banyak kita temui di semua tempat ya. Ya ini tentunya akan sangat membebani biaya operasional farm kita ya. Jadi dari sekian banyak jumlah kebutuhan pakan itu, serat kasar inilah yang sebenarnya paling murah dan paling mudah kita dapatkan. Demikian sahabat Sapi Bagus, tetap semangat. Salam Sapi Bagus. Halo Sobat Peternak, tahu nggak sih sekarang kamu nggak perlu bingung lagi cari bahan pakan sapi berkualitas. SBA Channel kini juga menyediakan berbagai bahan pakan sapi dengan kualitas terbaik. Mulai dari bungkil sawit yang tinggi protein, ampas bir yang kaya energi, janggal jagung untuk serat tambahan, polar dan dedak untuk pertumbuhan optimal, hingga kulit kopi dan ampas tahu yang siap jadi campuran pakan hemat tapi berkualitas. Cocok untuk peternak yang ingin efisien, ekonomis, dan hasil ternak yang maksimal. Langsung aja hubungi SBA Channel sekarang, bahan pakan lengkap, harga bersahabat, kualitas terjamin. Yuk buruan pesan sebelum kehabisan. SBA Channel, solusi peternak cerdas.